Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan tanpa pimpinan kasih dan kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami, dalam gereja kami, dalam keluarga kami, dan dalam pekerjaan kami. Kami mengucap syukur hari demi hari. Roh Kudus, Engkau terus bekerja. Roh Kudus, Engkau terus ambil alih. Walaupun kami harus hadapi tantangan, masalah yang begitu banyak, tapi kami tidak takut. Kami percaya Tuhan kami lebih besar dari masalah kami. Kami percaya Tuhan mengontrol gereja ini, mengontrol hidup kami, setiap perbuatan kami, setiap apa yang kami pikirkan, kami lakukan. Tuhan yang berperkara atas kami. Tuhan ambil alih. Terima kasih Bapa, untuk malam yang indah ini kami bisa berkumpul kembali, bisa bersama-sama memuji, menyembah dan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara Roh Kudus. Taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu, darah-Mu membungkus hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu, untuk memberkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat malam ya. Kita berjumpa lagi. Rasanya waktu ini memang begitu cepat ya. Saya juga kadang-kadang merasa, aduh, makin hari cepat berlalu. Jadi tiap hari lewat. Tapi ingat satu hal, kita punya nyawa udah kurang 1 hari. Jadi waktu kita makin singkat, makin sedikit. Makanya rasanya setiap hari ubar dengan waktu ya. Jadi sampai kadang kita kecapean banget, tapi kita mengucap syukur diberi kesempatan, kekuatan oleh Tuhan. Yang tadi Ani sampaikan itu memang benar ya. Memang banyak yang tertekan, banyak juga masalah dalam hidup ya. Memang dalam beberapa hari ini saya juga mendapatkan banyak pernyataan dalam mimpi ya. Jadi membuat saya juga capek sekali gitu. Doa harus jam 3 dibangunkan sampai gemetar. Kita hadapi ini masalah apa lagi Tuhan? Bahaya apa lagi? Sampai kita ikutin orang itu jalan, tahu-tahu jalannya buntu. Buntu, kita manjat naik dengan satu tempat yang tinggi begitu ya. Kita pikir ikutin dia, tahu-tahu ada jalan, tahu-tahu di sana buntu. Padahal kita naik ke sana bukan dengan jalan tangga kayak gini begini, dengan manjat berkelak-kelak itu dengan keadaan yang bahaya. Untuk bisa naik aja kita sampai saya harus pegangan cuma kaki ini injakan cuma 20 cm begini. Ini pegangan cuma sedikit sampai kita bisa naik ke atas. Tapi tahu-tahu di sana nggak ada jalan, mau balik lagi. Aduh, waktu pernyataan tuh saya lihat ke bawah, aduh begitu tinggi. Wah, ini meleset, habislah, matilah. Jadi saya pikir, aduh Tuhan, sampai dalam tidur kita bisa terbangun dengan sampai gemetaran, takut gemetaran. Wah, bahaya ini, gimana nggak ada jalan lagi, mau balik lagi bahaya begitu. Gimana ini meleset, gimana mau balikkan ke dalam tangga yang di depan, tapi dengan satu pegangan yang begitu kecil, tapi di bawah begitu tinggi puluhan meter. Ya, saya setelah doa saya merasa tenang ya. Memang kita mempunyai Tuhan yang dahsyat ya. Dalam hidup ini memang tantangan banyak. Tuhan pernyatakan, saya juga semalam juga lihat sampai ada halangan. Pokoknya ada halangan, menghalangi untuk maju gitu loh. Saya juga nggak tahu ini dari siapa, dari mana gitu loh. Sampai saya, aduh Tuhan, apalagi ini? Kok rasanya banyak tantangan, banyak halangan, banyak masalah. Ya tapi kita harus beriman lah, amin. Kita tidak ada jalan lain. Kita nggak bisa katanya takut. Kita harus hadapi apapun tantangan di depan. Kita hanya ingat Tuhan lebih besar, amin. Kita hanya ingat hidup kita dari iman ke iman. Kalau kita tidak hadapin, apalagi kita sebagai tanggung jawab untuk gereja ini, kalau kita tidak hadapin, kita gimana untuk supaya berkembang ini rumah Tuhan ini, kerajaan Allah ini, ya. Jadi kita mengucap syukur ya, saya tadi sangat dikuatkan dengan doa-doa tadi ya, WL dari Joy juga
doakan gereja ini ya. Itu yang saya sangat senang gitu ya. Karena saya tahu tanpa doa ini gereja ini nggak akan bertahan sampai hari ini loh. Iblis bekerja kacaukan gereja ini, mau porak-poranda gereja. Tidak bisa engkau iblis, engkau mundur. Aku tidak takut engkau iblis. Saya selalu berkatakan, kita punya iman. Amin. Apapun rencana iblis digagalkan. Mata Tuhan 24 jam memimpin gereja ini. Amin. Jadi kita harus solid. Kita harus kuat. Selalu berdoa, selalu. Doa pagi, doa malam. Kadang sampai kerongkongan sakit nih doa. Sampai benar-benar rasanya capek doa, tapi tetap juga harus doa. Seperti kita makan, aduh sampai tiap hari lihat nasi bosan rasanya, tapi tetap harus makan. Nggak makan kan bisa mati kan. Demikian kita tidak doa juga bisa mati roh kan. Walaupun capek juga harus doa. Amin. Terima kasih adik-adik semua saudara, doa yang begitu luar biasa hari ini ya. Sangat menguatkan hati saya, membawa saya semangat gitu ya. Karena kalian, kita bisa berdiri ya. Kita nggak bisa berjalan sendiri, gereja nggak bisa berjalan sendiri, jangan one man show, nggak bisa. Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau kita bersama-sama, amin. Bersama-sama bangkit untuk memerangi segala pekerjaan iblis, merebut jiwa-jiwa. Itulah hatinya Tuhan. Hari ini saya mau mengajar tentang kenapa harus pemuritan. Kita tahu di gereja kita kan, visi misi membangun rumah Tuhan. Bagaimana membangun rumah Tuhan kalau tanpa pemuritan? Kita lihat di Matius 28 ayat 18 dan 19. Kita tahu ini semua sudah Tuhan ingatkan kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Jadi semua bangsa dijadikan murid. Itulah maunya Tuhan ya. Ini adalah perintah. Makanya kalau kita tidak mau dimuridkan atau memuridkan, saya merasa kita melawan perintah Tuhan. Ini perintah. Ini amanat agung. Sebelum Tuhan mau diangkat ke surga. Tapi selalu kita abaikan. Capek jadi murid. Jadi makanya kalau tidak ada hati murid di dalam hidup kita, kita nggak bisa menjadi bapak rohani. Kalau saya dulu tidak mau puluhan tahun terus belajar ke pusat, belajar hati murid dimuridkan, saya nggak ada hari ini. Saudara juga sama, adik-adik kita juga. Kalau PA muridkan kita, PKS muridkan kita, relakanlah hatimu untuk dimuridkan. Amin. Supaya kamu makin bertumbuh. Itu pasti demi kebaikan kita. Kalau Tuhan berikan perintah, kita harus taat. Enggak mungkin kita dimuridkan jadi rusak. Enggak. Justru dimuridkan makin jadi baik. Justru yang orang tidak mau dimuridkan itu makin jadi rusak, jadi kering, jadi garing orang bilang ya. Ya tadi saya ya tiba-tiba ada saudara kita, Mami bisa ketemu hari ini? Oh bisa, padahal saya capek sekali loh. Karena saya dengar Lia udah haus ya, kita kan muridkan biasa. Wah saya bilang, oke, lu datang aja jam 11. Padahal saya pingin mau tidur. Tapi setelah murid gitu, kita ngobrol dari hati ke hati 2 jam. Mata ini terang, ngantuknya hilang. Rasanya semangat. Kita mengucap syukur. Ada orang mau perhatikan kita, amin. Mau muridkan, kita mempunyai hati murid. Setelah kita mempunyai hati anak, nanti kita bisa jadi bapak, bisa memuridkan. Menjadi bapak rohani, jadi pemimpin rohani. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita tidak mempunyai hati murid, ya bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin? Bagaimana bisa menjadi bapak rohani buat orang lain? Kita sendiri aja tidak tahu kita ini siapa. Kadang-kadang begitu kan. Gereja puluhan tahun kita nggak tahu kita ini siapa. Setelah dimuridkan, oh ya, saya baru tahu, oh saya ini berharga loh. Saya ini hamba Tuhan yang diurapi Tuhan loh. Saya ini adalah Tuhan pilih loh. Wah, potensi saya banyak loh. Justru lewat bapak rohani, waktu dimuridkan, di situ kita ngobrol-ngobrol, maka kita semua perlu orang tolong. Amin.
saling tolong menolong ya. Jadi dimurikan seperti seorang kakak atau bapak yang memperhatikan kita, mengayom kita, mengajar kita, menasihkan kita ya. Saya himbau kita, barang siapa yang belum dimuridkan, carilah bapak, carilah abang, koko, cece, siapapun juga yang kita merasa serak dengan dia, dimuridkan. Itu tidak rugi ya menjadi murid ya. Jadi itu adalah perintah dari Tuhan. Kita lihat Matius 10 ayat 1 ya. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi ini modeling dari Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus dari surga datang ke dunia, ngajarkan kita, pilih 12 murid, di modeling, bukan cuma ngomong. Murid cuma ngomong aja juga enggak maksimal. Perlu dipraktek gitu loh. Di sini dia praktekkan untuk memberi kuasa, mengusir setan roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pada waktu kita praktek, kita langsung, saya juga waktu setelah saya dimuridkan bagaimana doain orang sakit, bagaimana hati untuk membelas kasihan jiwa-jiwa, saya berjalan sendiri ke gang doakan orang. Sekarang sampai saya senang ya, sampai berapa puluh tim besuk kita. Dulu kita sendirian, jalan-jalan begitu aja. Jadi tiap hari kita cari jiwa. Justru kita waktu praktek, itu kita membuat kita bergairah. Amin. Membuat kuasa itu bekerja dahsyat. Cuma ngajar-ngajar, cuma teori-teori, tidak praktek, nggak akan semangat gitu loh. Kita waktu doain orang, iya tiba-tiba ini orang sakit, tiba-tiba bisa sembuh. Tiba-tiba ini orang ada masalah, setelah kita praktekkan, bagaimana roh jahat yang ikat dia bisa dikeluarkan, bisa diusir, kita perintahkan dia keluar. Jadi kita membuat bergairah, semangat. Makanya ini semuanya perlu praktek. Amin. Dalam melayani Tuhan bukan cuma ngajar-ngajar, ya ngajar sih bagus ya, tapi perlu praktek. Saya selalu ingatkan Komsel ya. Kadang saya lihat Komsel cuma ngobrol-ngobrol, makan-makan. Sebenarnya ya Komsel yang sesungguhnya yang sesuai dengan firman Tuhan, mereka semua ada praktek. Tapi orang sekarang nggak ada waktu, selalu alasan nggak ada waktu. Sebenarnya kita PKS ya bisa arahkan mereka. Nggak apa-apa hari ini lu nggak ada waktu, mungkin masa 1 minggu 1 jam nggak ada untuk Tuhan, untuk mereka praktek, bisa arahkan mereka. Setelah dipraktek itu orang semangatnya 45 saya kasih tahu. Kalau dia sudah praktek, dia udah tahu, wah dahsyat ya kuasa Tuhan ya. Kalau kita coba dengar kuasa Tuhan, kalau dia tidak praktek itu jadi gimana ya, sepertinya kurang gitu loh ya. Ya setelah kita praktek, kita akan merasakan Tuhan dahsyat. Hari ini sudah kita usir setan, kita sudah doain orang sembuh di sakit. Besok-besok pingin lagi, mau keluar lagi, semangat lagi, ajak lagi teman ini. Mungkin hari ini ajak ini. Saya banyak teman besuk. Kadang saya bilang, kamu bisa nggak? Oh nggak bisa, saya ajak A, ajak B, ajak C, ajak D. Kadang-kadang sudah pada nggak bisa, saya jalan sendiri. Solusi Jabri antar. Jadi saya merasakan keluar besuk, doain orang, ngobrol dari hati ke hati. Saya merasakan ada satu, nggak tahu ya dari dulu ya, puluhan tahun, saya merasakan saya ada satu kegairahan dan sukacita khusus gitu loh ya. Ya saya nggak tahu ini yang saya sampai hari ini tidak pernah berhenti. Kadang-kadang saya capek ya, kemarin saya pernah janji satu, saya datang ya mau besuk ya nanti ya. Akhirnya saya kecapean tertidur, akhirnya saya nggak datang. Hari ini saya juga nggak bisa lagi kan, udah janji. Siapa yang duluan saya juga atur waktu saya. Akhirnya saya pikir, oh udah tadi saya udah janji, besok ya. Saya besok belum apa-apa, saya sudah standby mau kemana. Tiap hari saya pingin gitu. Saya merasakan ada satu
aduh bahagia gitu, nggak tahu kenapa. Kalau saya ke rumah orang, saya doain orang, saya pulang saya senang sekali. Dan makanya saya selalu ingatkan, kalau kita sakit, jangan merasa aduh saya sakit, saya capek, saya nggak mau pergi kemana-mana. Saya sakit, saya paksa. Vivi tahu ya, Vivi itu ada Vivi di situ. Berapa kali waktu saya tifus, saya lagi sendiri nggak enak, pokoknya nggak enak banget, badan lemas semua. Yuk, Vi, antar mami yuk, besok yuk, pakai motor berdua. Pernah sekali pulang, karena ada polisi tidur ya terlalu tinggi ya, Vivinya cepat gitu, kepala gini, aduh rasanya mau muntah, terlalu kencang gitu ya. Aduh Vi jangan gitu, saya rasanya mau keluar, mau muntah gitu. Polisi tidurnya terlalu tinggi gitu loh. Tapi ya setelah pergi doa orang, nggak tahu, kita sendiri udah langsung rasanya sehat. Dan jangan merasa sakit kita nggak usah busuk ya. Justru dalam keadaan sakit kita pergi doain orang. Saya selalu tadi siang aja saya ngobrol. Dia sembuh nggak sembuh saya nggak tahu. Kan sembuh kan bukan dari saya kan, saya cuma alatnya ya. Tapi saya sembuh duluan, selalu begitu. Tuhan itu adil, Tuhan itu adil banget. Kalau kita ada hati belas kasihan kepada orang, mau tolong orang, mau doakan orang, mau nasihat orang, kita ini walaupun kondisi lagi sakit, lagi ada masalah, kita dapat berkatnya duluan. Tuhan adil, amin. Ingat Tuhan Yesus itu Bapa yang adil, Bapa yang baik, Bapa yang bijaksana. Dia tahu hati kita, tapi motivasi harus lurus ya. Motivasi benar-benar cinta Tuhan dan cinta jiwa. Itu yang Tuhan benar-benar tidak pernah berutang. Oke? Kita lihat lagi Yesaya 50 ayat 4 ya. Kita tahu ya Tuhan modeling dari Yesus ya tentang ini praktek untuk pergi pergi sebagai murid Kristus ya, pergi melayani, mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi seorang murid ya ada lidah seorang murid dengan perkataan dapat memberi semangat yang baru. Jadi kita ini seorang murid, kita mempunyai hati murid. Kita ini harus selalu memberikan semangat kepada orang. Amin. Kita harus selalu membangun, memperkatakan yang baik, menguatkan orang, bukan menjatuhkan orang, bukan menjelekin orang, menggosipin orang, menghancurkan orang. Itu bukan hati murid, bukan murid Yesus. Jadi kita sebagai anak Tuhan ingat, mulut ini dipakai untuk selalu menjadi berkat. Nasihat, tahu keadaan sekarang susah kan, pekerjaan nggak ada. Nggak tahu kalau sekali ngajak orang ngobrol, saya merasakan ada aja pesan Tuhan buat dia. Membuat dia semangat, membuat dia kuat, membuat dia mau maju, tidak takut gitu hadapi hidup ini. Kadang kasihan loh, kita kadang ketemu dengan orang, kadang dia belum ngomong dia udah nangis duluan, dia sedih, dia tertekan. Tapi pada waktu kita bicara dengan dia, kita sampaikan pesan, kita kuatkan, kita harus mengucap syukur. Kita dibandingkan dengan yang tinggal di pinggir jalan, gelandangan yang tidak ada makanan, kita masih lebih enak dari mereka. Kita kasih semangat, kasih kekuatan, supaya dia tahu hidup mengucap syukur, supaya dia tahu hidup mengandalkan Tuhan. Keadaan sekarang siapa yang bisa kita andalkan? Kemarin saya lihat di YouTube ya, seorang yang penyiar di penyiar TV di TV ya, di Kompas kalau nggak salah ya. Itu kan besar punya kan. Dia nangis, dia di PHK. Puluhan tahun bekerja sampai kantor yang televisi kan kaya, biasa kan kaya. Itu aja bisa PHK, dia punya karyawan puluhan tahun. Bayangkan keadaan ekonomi kita Indonesia. Jangan bilang perusahaan yang lainnya PHK sudah banyak sekali. Mengerikan ya keadaan sekarang ini. Makanya saudaraku,
Kiranya Tuhan pakai saudara dan saya untuk menguatkan orang, untuk memberi semangat kepada orang. Kenapa orang bisa bunuh diri? Dia nggak pertemukan dengan orang yang benar-benar ada hati murid. Ya, saya kadang dengan orang ini butuh bunuh diri, lompat dari mana, kasihan, bunuh diri keluarga. Hati saya, aduh sedih Tuhan. Kalau engkau pertemukan dengan kita, nggak mungkin dia bunuh diri. Ada solusi, ada kekuatan, ada semangat, ada pesan Tuhan, ada doa yang mengubah hatinya. Orang kalau sampai dia bunuh diri, dia benar-benar udah nggak ada jalan. Itu buntu semua. Kasian kan orang tidak mengenal Tuhan. Makanya saudaraku, kita ini adalah harus miliki lidah seorang murid yang selalu memberi semangat, kekuatan dan kepada mereka yang letih lesu, dan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini firman catat bahwa kita yang hati murid, kita tiap hari mempertajamkan suara, mendengarkan apa kata Tuhan. Jadi saya sih rindu ya, setiap komsel selalu harus mengajar kepada anggota-anggota untuk mendengar suara Tuhan. Sebenarnya mendengar suara Tuhan bukan katanya kita pemimpin yang bisa, enggak. Semua bisa. Seberapa kepekaanmu, seberapa hubunganmu dengan Tuhan. Pada waktu kalau komsel boleh dites berdua, suruh mereka doa sebentar, minta Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan apa pesanmu buat saudaraku? Enggak mungkin dia enggak ada. Selalu saya kalau minta mereka begitu pasti ada. Mungkin karena kita jarang latih kali ya, jadi membuat kadang-kadang kita seperti pisau begitu tumpul ya. Kalau pisau juga gitu, kalau jarang dipakai itu jadi tumpul. Sama juga roh kita. Kalau roh kita tidak diasah terus, diasah lewat doa, lewat baca firman, lewat bersekutu dan berdialog. Saya suka berdialog dengan Tuhan. Tuhan Yesus begini. Jadi saya harus gimana Tuhan Yesus? Kasih tahu saya, beri saya hikmat, ajar ini yang satu ini begini. Jadi harus hadapi gimana? Saya suka berdialog. Tiba-tiba dia bisa hikmat datang. Ya, maka kenapa kita harus mempertajamkan roh kita, pendengaran kita. Kadang kita bisa dengar audible, kadang kita bisa dikasih di sini penglihatan, kadang dia bisa intuisi bicara di hati. Jadi saudara-saudaraku, kalian semua bisa. Perlu dilatih. Kenapa saya bilang perlu dilatih? Kalau kita tidak mau latih roh kita, selamanya kita tidak tajam. Dikit-dikit minta orang doa, dikit-dikit minta doa. Kalau kita sudah tajam, enggak usah minta orang, kita sudah tahu apa yang harus kita hadapi. Kita sekali nyembah, sekali doa minta petunjuk Tuhan, Tuhan bisa langsung kasih hikmat. Oh begini Mi. Oh kamu harapin, oh kamu cari isi A, kamu begini, kamu ngomong begini. Masalah itu langsung beres. Jadi perlu dibelajar ya, dipertajam ya. Saya sih himbau, kalau bisa praktekkan di komsel gitu loh, untuk kita supaya benar-benar roh kita makin dipertajam, karena memang lidah seorang murid dan telinga seorang murid harus tiap hari diasah. Karena Tuhan itu suka bicara. Tuhan suka bicara. Yang masalahnya itu kita ini yang tidak suka bicara dengan dia. Pertama. Kedua, kita tidak peka, tidak perhatikan. Tuhan bicara dengan berbagai macam cara, penglihatan, mimpi. Bisa kita lagi tidur mimpi, dia bisa dengar satu seperti bergema gitu suaranya. Saya juga sering dengar begitu. Lagi kita bergumul satu masalah, tiba-tiba dia menjawab dengan satu gema suara tapi jelas sekali. Jadi kita udah tahu, oh jawabannya begini. Jadi kita tahu gitu. Jadi kita dia kan soko guru, dia Allah berhikmat. Jadi kita butuh Allah, kita butuh dekat dia. Kalau kita tidak dekat dia, kadang kita bingung. Seperti bekerja, pusing mau kerja di mana. Saya ingat ada satu ibu kita, suami saya nggak ada kerjaan,
Tuhan Yesus gimana? Dia tiap hari doa minta Tuhan bukakan pekerjaan buat suaminya. Bingung, dia begitu rajin tapi nggak tahu mau kerja apa, kerja beberapa tempat ya, kerja seperti nggak cocok. Pada waktu dia kerja, tiba-tiba Tuhan bilang suruh si A ikut si A order apa? Sales kain. Pada waktu dia bilang, oh ini si A ini, dia ada satu orang namanya A ini. Oh dia ada teman. Jadi dia tanya A ini, apa benar kamu ada sales, ada jual kain? Oh bukan saya, teman saya. Lu mau, siapa mau jualan? Oh suami saya. Boleh. Saya kenalin. Tahu pubnya di Bandung, begini. Benar-benar sampai hari ini mereka kerjasama dan omsetnya begitu besar dan dia diberkati sampai bisa beli rumah. Bayangkan aja. Kalau Tuhan tunjukin jalan itu nggak pernah salah. Tapi dia kuncinya kita harap Tuhan nggak. Kita pertajamkan nggak pendengaran kita ke Tuhan. Lebih cari pakai kekuatan, cari sini cari sana. Coba lu tuh doa minta Tuhan tunjukin. Langsung orangnya itu. Langsung kena. Tapi kadang-kadang kita manusia begitu. Kita lebih pakai kekuatan, cari A, cari B, cari C, sini semua ditanyain. Mungkin ikutin ini, ikutin sana. Lihat orang ramai kita ikutin, tapi belum tentu kita bisa dagang itu. Tapi setelah dia dengar pesan Tuhan bahwa cari si A untuk menjadi sales bahan, sampai hari ini 10 tahun dia diberkati. Orang gak ada pekerjaan tapi dia sangat diberkati loh. Makanya saudaraku, kalau Tuhan tunjukin jalan gak pernah salah. Sekarang masalahnya seberapakah engkau mempertajamkan telinga rohmu untuk mendengar apa kata roh? Seberapakah engkau mengandalkan Tuhan? Itu masalah kita manusia. Kadang orang bilang bingung, gak tahu mau kerja apa. Puasa dah, doa dah, tanya Tuhan dah. Pasti dia akan tunjukkan jalan kepadamu. Tapi ada orang lakukan enggak? Kadang-kadang orang kan enggak. Mau instan. Orang kamu di sana bagus ya, saya ikutin dagang itu. Oh kamu jualan ini, ikutin orang. Itu belum tentu kita cocok pekerjaan itu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Jadi saya himbau kita benar-benar ya mengandalkan Tuhan. Benar-benar pertajamkan telinga kita untuk terus mendengar. Karena kita butuh Tuhan. Dunia ini sekarang siapa yang bisa tolong kita? Nggak bisa. Tuhan bilang terkutuk mengandalkan manusia. Tiap hari kita butuh Tuhan. Seperti sekarang saya juga lagi terus connect dengan Tuhan tentang satu masalah ini. Saya juga lagi minta tanda. Karena saya apakah ini penglihatan ini satu tanda bahwa saya tidak boleh lakukan itu. Jadi saya masih terus tanya Tuhan bukan kata hari ini tanya langsung dijawab lu. Kadang berbulan-bulan baru saya dapat jawabannya. Tapi saya sabar terus. Kalau sebelum ada tanda saya tidak mau melangkah. Karena namanya pekerjaan ya, namanya untuk dapat cuan itu memang tidak bisa sembarang, itu memang benar-benar kita juga takut rugi kan, kita semua juga takut rugi. Jadi saya merasakan harap Tuhan, benar-benar harap Tuhan. Kalau memang ada yang tidak baik, kita benar-benar minta Tuhan jauhkan. Jangan sampai terjadi kerugian, kegagalan apa gitu dalam hidup kita. Amin. Ya, kita lihat lagi. 1 Korintus 11 ayat 1 dan 2. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Setia pegang ajaran Kristus. Kita tahu di dalam gereja kita ada visi, ada misi, ada pesan Tuhan ya. Apa yang kita lakukan? Marilah kita setia. Amin. Kita harus setia. Jangan dengar kiri kanan. Sekarang tadi saya baru ngobrol. Sekarang gereja sudah tidak ada tembok. Setiap gereja ada visi misinya. Kita jangan ikut sebentar di sana, ikut sebentar di sini, dengan di sana. Ya, banyak orang bingung. Kita lebih baik benar-benar menjadi pengikut Kristus. Kita harus tetap mengingat akan
pegang teguh, berpegang pada ajaran yang ku teruskan padamu. Tuhan teruskan kepada kita untuk gereja kita ya, harus kita membangun rumah Tuhan ya, harus selalu membangun komunitas kerajaan Allah seperti kita yang ke Kalimantan. Saya pegang itu terus, saya tidak geming, tidak berubah. Pokoknya terus fokus. Tujuan saya datang ke Kalimantan, tujuannya untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Seperti yang saya lakukan di Jamlang. Jadi kalau kalian mau ikut silakan, kalau tidak mau silakan keluar, saya juga nggak paksa. Kita mau solid, mau fokus pegang. Ini adalah pesan dari Tuhan buat Kalimantan. Saya tegasin kepada mereka. Kalau Bapak merasa ada satu Bapak, gimana? Saya sibuk sekali, saya mau cari nafkah. Katanya dia susah gitu loh, susah kan, Kalimantan memang agak susah ya. Mereka di kampung-kampung susah katanya. Saya mau cari nafkah katanya. Saya bilang ya kita kan beli mobil buat Bapak. Kan janjinya kan mau mencari jiwa buat Tuhan. Dia bilang ya tapi kalau saya nggak pergi cari pakai Gojek ini, pakai motor ini, saya nggak dapat income, nggak bisa dapat pemasukan gitu loh. Saya bilang ya ini kan komitmen kita dengan Tuhan. Kalau Bapak tidak mau lakukan silakan, urusan Bapak dengan Tuhan. Saya nggak bisa paksa, saya bilang. Ini pesan Tuhan, tuh membangun komunitas kerajaan Allah di kampung sini. Baru saya mau beli motor buat saudara. Akhirnya dia nggak enak. Wah, yang lain nyembung-nyembung, ngoceh-ngoceh dia, sampai dia nggak enak. Jadi kita nggak bisa dengan alasan apapun juga. Kita tahu ajaran Kristus, gereja kita sekarang bangun komunitas. Bagaimana komsel, kompak. Bagaimana supaya pemuritan, pembapaan, itu kita pegang terus, jangan ubah-ubah. Saya sampai hari ini komitmen, puluhan tahun saya komitmen, saya terus minta tanda Tuhan harus bagaimana supaya lebih maksimal ya. Saya mengucap syukur ya, kemarin ya, Jabi kan sangat setia terus ya, tiap minggu mereka kompak ya di dengan sini. Waktu saya lihat kompak, oh cuma kompak ya. Saya langsung tiba-tiba saya langsung ajarin, nasihatin. Jangan cuma terus kompak-kompak begitu. Kompak-kompak ada up, in, out. Maksudnya keluarnya apa? Benar kan? Dia bilang iya. Kalau kita cuma kompak-kompak, ngobrol-ngobrol begitu, doa-doa, jaga-jaga. Dia bilang saling menjaga itu memang benar. Tapi tujuannya apa? Tujuannya kan jiwa-jiwa. Bangun komsel tujuannya apa? Kan jiwa-jiwa. Rumah Tuhan. Sudah seberapa rumah Tuhan kalian bangun? Sudah seberapa jiwa kalian rebut? Komsel-komselan. Jadi kayak sepertinya rutinitas gitu loh. Itu kan bukan Tuhan mau. Ajaran Kristus bukan itu. Tapi kita lakukan nggak ajaran Kristus? Kita harus berbuat sesuatu. Saya langsung arahkan begini, jawab kalau ada orang baru. Ada nggak kamu tanya kompak? Mau kita setelah kompak, apa tujuanmu? Ada nggak orang yang perlu kita doakan? Atau teman siapa? Oh dia bilang ada 2. Kalau ada langsung bertiga kompak langsung muridkan dia. Setelah muridkan dia lah bentuklah satu komsel baru. Itu baru multi komsel. Kalau enggak puluhan tahun nggak pernah multi, malah merger sekarang. Bayangkan aja dari 9 jadi 6 bisa di merger komsel, makin nyusut. Bagaimana dia bertumbuh kalau begini? Cara kita salah. Jadi kita harus benar-benar kalau waktu kompak lakukan sesuatu ya. Mungkin teman siapa kita kerjakan. Pada waktu saya beri pengertian kepada Jabri langsung multi satu komsel. Oke, dia ini orang dia udah multi satu komsel. Setelah multi orang yang kompak dia juga ada lagi teman 2 pasang lagi. Kamu sekarang muridkan lagi. Setelah itu multi lagi berarti nanti 1-2 bulan lagi dia akan multi lagi. Ini Abah Pro luar biasa loh. Kita doakan ya biar kita semua biar mereka jadi modeling. Jadi kita ikutin gitu loh. Kalau kita tidak ikutin enggak berkembang, enggak multiplikasi, enggak ada buah-buahnya, malah hilang. Bukan tambah. Jadi itu kan ajaran Kristus, itu maunya Tuhan, bukan maunya saya loh.
Tuhan mau supaya gerejanya penuh, supaya orang diselamatkan. Tapi kita lakukan enggak? Tuhan ajarkan kepada kita. Kita dari pemimpin, dari Edi, Leo, dari Pak Lukas, dari semua terus begini di industri juga terus berkembang. Tapi kalau kita jamlah nggak mau ikutin, gimana mau berkembang? Malah nyusut, malah hilang. Jadi kita harus berbuat sesuatu. Kompak atau komsel bentuk kelompok kecil 1, 2, 3 orang. Memang terlalu besar komunitas susah. Karena dia agak besar, 10 orang, 8 orang. Mau ngajak dia sepakat agak susah. Tapi mereka 2-3 orang gampang loh. Ya, kemarin saya lihat luar biasa. Makanya saudaraku, saya himbau kita benar-benar ya, Tuhan Yesus sudah mau datang. Waktu sudah sangat singkat. Hari demi hari kita mesti harus benar-benar bergerak minta hikmat Tuhan. Bagaimana untuk kita bergerak ya. Bagaimana kita supaya bisa merebut jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Bagaimana arahkan anggota kita. Ini kan sebenarnya cuma satu inisiatif aja, kreatif kita aja sebagai PKS, sebagai pemimpin. Bagaimana ya, kalau yang muda sih memang agak susah lah, mereka nggak ada waktu mungkin kali. Bagi mereka yang ada waktu bisa kita arahkan begitu. Jadi supaya benar-benar ada satu kegerakan, ada satu kegerakan, ada satu buah yang hasilnya benar-benar kelihatan buah-buah ini dari Tuhan. Jadi kalau tidak ini bagaimana rumah bisa terbangun? Orang yang butuh Tuhan begitu banyak, tapi kita tidak terapkan apa yang Tuhan ajarkan kita. Makanya saya himbau kita semua mulai nanti kita minta doa, minta hikmat Tuhan bagaimana bergerak. Ini memang benar juga harus satu keberanian untuk melangkah ya. Walaupun 5 orang ya nggak apa-apa, udah multi. Saya bilang ini bukan multi lah ya, gimana bang? Dari kompak dia hasilkan cari jiwa bentuk satu sel baru, lebih efisien, lebih cepat. Kalau sekarang kita 20 orang mau multi itu nggak multi susah banget. Kenapa? Sudah zona nyaman, sudah zona nyaman udah nggak mau dipisahkan. Nah itulah yang membuat kalau kita sudah keluar, oke, saya cari orang kompak dengan siapa? Seperti caranya Jabri, cari 2-3, dia kan cari kompak, bukan komsel dia dengan orang komsel lain. Tapi sekarang dia bisa multi. Setelah dia multi, yang satu lagi juga bilang dia mau multi lagi. Karena dia ada 4 teman dia, dia mulai bersama-sama yuk kita muridkan dulu. Kita ngajak ngobrol, yuk ngajak minum kopi, ngobrol-ngobrol. Setelah itu, dari situ satu lagi komsel baru lagi. Dahsyat kan? Kalau kita tahu caranya ini hikmat Tuhan. Cuma sekarang masalahnya mau gak kita lakukan? Itu masalahnya aja. Kalau kita mau bayar lakukan, saya percaya kita semua sudah siap multi. Amin. Saya percaya ini kegerakan yang akan terjadi buat kita. Amin. Jangan merasa tertuduh ya. Enggak tertuduh. Jangan tertuduh. Kita belajar hikmat. Karena waktu ini sudah sangat singkat. Kita belajar minta hikmat Tuhan untuk bagaimana berbuah buat Tuhan, ya. Bagaimana kita mendapat upah dari Tuhan dengan hikmat, dengan apa sih, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita lewat kompak yang telah kita arahkan bertahun-tahun. Bagaimana kompak dari kompak, muridkan dari muridkan, bentuklah sel baru. Ini nggak usah diganggu gugat. Ini nggak mau multi, nggak apa-apa. Yang ini bentuk lagi yang baru. Bagi kita cari 2 orang semangat aja, nggak usah banyak-banyak. Cari 2 orang semangat dan dimuridkan, diajak ngobrol. Murid nggak harus formal, ingat. Jangan bilang, kadang saya nggak mau bilang murid, yuk kita ngobrol-ngobrol yuk. Kalau Toki selalu bilang, yuk kita ngopi yuk. Toki juga udah multi lagi nih. Kalau misalnya keluarga udah mau multi, cepat sekali. Pokoknya kita mau bergerak. Saya percaya ini hatinya Tuhan, ini ajaran Kristus. Kita harus terus bergerak bersama Roh Kudus. Amin. Kita jangan pakai kekuatan sendiri. Yang penting jangan tertekan, enjoy, doa, minta Tuhan kasih hikmat, minta Tuhan ketemukan orangnya. Percaya kamu pasti bisa. Saya lihat, saya tiap hari doakan dia. Biar dia cepat, dia jadi modeling di gereja kita ini. Biar orang bisa ikutin cara dia bagaimana kompak. Kompak bukan cuma kompaan kita berbuat sesuatu apa, bukan cara begini. Bukan itu cara yang salah.
Ya kompak boleh ya, tapi ya kita setelah kompak kita cari orang mau kita doain, orang untuk kita muridkan, untuk kita ngobrol ya. Jadi dari situ begini cepat sekali, percayalah Tuhan itu hikmat dari Tuhan kepada kita. Amin. Jadi Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau kita sudah milik Tuhan, hidup atau mati, kita harus selalu minta hikmat Tuhan untuk bekerja. Kita kerja bukan yang kita suka. Ya terus terang kalau secara daging suruh saya begini puluhan tahun menderita, pikul salib, saya nggak kuat. Menurut daging saya sih menjerit. Rasanya ingin, kadang kemarin teman saya telepon, teman lama. Kenapa susah sih mau ketemu kamu? Saya bilang saya sibuk, saya banyak pelayanan. Aduh, katanya kok susah banget melayani Tuhan begitu. Saya bilang ya memang ya banyak. Kita udah umur berapa? Masih ketemu aja susah. Kan dia kan memang teman dari kecil ya. Kita sekolah SD punya temannya tinggal di Gading Serpong. Jadi kadang hati ini pikir aduh Tuhan dia enak banget. Tiap hari santai di rumah. Mau pergi langsung beli tiket yuk ke Singapura yuk. Yuk kemana yuk, mau kemana. Kalau kita mau pergi kan gak bisa. Planning dulu, saya khotbah hari apa, tanggal berapa, baru bisa berangkat. Oh ini jangan ketemu ini doa saya mau khotbah. Oh nanti minggu saya mau khotbah. Oh nanti saya mau ini, nggak bisa. Jadi tidak gampang, tidak sebebas dia. Tapi kalau secara manusia kita pikir aduh Tuhan, pingin seperti dia. Tapi ya kembali dalam roh. Saya nggak boleh pikir begitu. Itu iblis, itu pikiran iblis ganggu saya nggak mau pikir itu. Saya bilang ya Tuhan terima kasih walaupun saya kadang rasa capek sekali. Rasanya waktu juga terbatas, mau ketemu orang pun susah. Ketemu teman lama untuk santai-santai, untuk ngobrol-ngobrol. Mereka kan temannya banyak waktu. Mereka orang kaya, aduh kemana kesini ke sana. Jadi dia mau ngajak ketemu saya susah banget. Jadi kadang pingin gitu lah, ini daging ini merasa aduh Tuhan. Kalau saya seperti dia enak, suami sayang. Keluarga baik, semua nikmati gitu ya. Tapi waktu saya pikir begitu, saya langsung arahkan channel ini saya ubah. Iblis kau pergi dalam nama Yesus. Karena ini daging kita bisa begitu. Tapi waktu kita pikir saya hidup untuk Tuhan, saya bukan milik saya lagi. Saya nggak ada hak untuk tuntut apapun dalam nama Yesus. Jadi saya perkatakan kepada diri saya, iblis enggak mundur, pikiran jahat keluar. Saya tidak mau pikir itu. Saya milik Tuhan, saya kerja mati buat Tuhan gak apa-apa. Tuhan tetap baik kok, saya juga menikmati kok. Makan tidur semua ditanggung Tuhan. Kalian semua sayang kita ya, anak cucu semua sayang. Jadi saya merasakan, saya kepikirkan tentang hidup kekal. Wah saya kaya banget, dia gak kerja apa-apa walaupun dia sekarang dunia kaya. Oh ini orang kaya ini di Gading Serpong rumahnya banyak. Ya dia kaya, tapi kaya di dunia, tapi miskin di sana buat apa? Amin. Ya walaupun mungkin saya miskin dari dia, ya nggak sekaya dia, tapi dia ini hopeng saya, dia baik banget, dia sayang banget dengan saya, selalu mau ngajak pergi. Tapi walaupun saya tidak sekaya dia, tapi saya merasa saya kaya di hadapan Tuhan. Amin. Saya merasakan saya kerja buat Tuhan. Ya saya bukan milik saya lagi, saya nggak boleh tuntut. Daging ini mesti dimatikan. Saya bilang diri, saya dari dulu nggak pernah suruh orang pelepasan. Saya ada kelemahan apa, saya sendiri doa sendiri. Saya lepas sendiri. Saya langsung bilang, dalam nama Yesus pikiran jahat keluar dalam nama Yesus. Daging engkau dimatikan darah Yesus. Saya langsung setelah saya doa-doa, saya langsung enjoy lagi, udah bahagia lagi. Ya, makanya firman ini Tuhan kasih benar juga bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Kalau kita merasa kita ini milik kita, saya suka-suka. Wah, kadang anak saya bilang, "Mah, datang Singapura." Oh, nggak bisa loh mama ini padat loh, nggak bisa loh. Sampai bulan 6 saya bilang, ini padat sampai bulan 6. Ya tapi ya
Saya juga mengucap syukur ya. Saya bilang kamu yang datang dari mama rindu, kamu datang dari mama gak bisa pergi. Jadi saya juga merasakan Tuhan baik. Ya walaupun saya kadang ngerasa ingin sekali gak kesampai, tapi tiba-tiba anak bilang oke, nanti pokoknya nanti bulan ini saya akan datang pulang Jakarta. Jadi saya melepas rindu anak, jadi dengan cara begitu Tuhan juga memberkati anak sangat luar biasa. Jadi saya merasakan kita sudah sangat diberkati Tuhan. Kita tidak boleh lagi banyak tuntut. Kita tidak boleh lagi banyak komplain. Apapun juga saya mengucap syukur. Saya masih sehat. Saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa menolong orang, memuridkan orang, mengajar orang, bisa melayani Tuhan. Saya merasa itu anugerah yang terbesar. Amin. Kalau pikiran kita benar, kita pasti enjoy dan bahagia. Pikiran kita, makanya saya bilang jaga pikiran ini baik-baik. Ini selalu iblis main di sini. Ingat, kenapa orang bisa selingkuh? Kenapa orang bisa berbuat cabul, berzina? Ini dari sini, main sini. Firman Tuhan di sini, mikir aja kalau udah berzina, belum melakukan. Makanya ini hati-hati. Kenapa orang bisa berbuat jahat, benci, kepahitan? Dari sini semua. Iya, dia memang jahat loh. Dia ngomong apa? Jadi pikir terus, lama-lama kita kepahitan. Jadi kita kan, jadi iblis senang. Iblis memang mau menghancurkan kita. Saya selalu ingat, ini hati-hati dijaga. Kalau ini ada, saya ingat papi dulu, saya kan sering ngobrol kita berdua. Dia kan dokter kandungan, sekarang dia pulang yang ngobrol. Papi, gimana lu bersihkan pikiranmu? Saya tanya dia, gimana lu bersihkan pikiranmu? Saya paling gampang itu radio, tahu nggak radio? Saya bilang iya, channelnya ting diubah katanya. Pokoknya ada pikiran jahat datang, jorok datang, saya langsung buang. Saya langsung mikir firman, pikir Tuhan Yesus harus hidup suci, harus hidup kudus, menyenangkan Tuhan, hidup berkenan. Itu dia pikir terus. Maka sampai dia mati pun dia nggak pernah jatuh dalam dosa. Dia terus menjagain pikirannya begitu rupa. Jadi kita juga sama. Segala dosa dari pikiran dulu. Jadi kalau ini kita tidak mau jaga, jadi kita gampang jatuh dalam dosa. Kalau kita ini jaga baik-baik, iblis main di sini. Saya ingat waktu saya keselak obat. Kan nggak bisa napas ya, itu sebesar kacang tanah ya. Nggak bisa napas, salah telannya ke pernapasan. Nggak bisa napas, nggak bisa ngomong, nggak bisa keluar suara. Coba begini aja. Tiba-tiba tuh iblis langsung di sini bicara. Sebentar lagi kamu mati. Itu jelas sekali. Mungkin saya lagi keadaan mungkin hun, udah rasa sesak napas. Jadi dia bicara benar-benar seperti telinga saya dengar gitu loh. Sebentar lagi kamu mati. Tapi di sini langsung jawab, di sini roh saya. Makanya iblis main di jiwa, Roh Kudus main di roh. Jadi kalian harus ingat. Ini dengan ini harus diperangin, jangan ikutin. Jadi ini nggak boleh ikutin ini. Kalau ini pikir ini jahat loh. Lu harus katakan tidak kok, dia baik kok. Nah, kita mesti harus lawan. Jadi kita kalau di sini kalau kita kuat, di sini pasti nggak bisa kuasai kita. Langsung di sini bilang tidak, Tuhan Yesus akan menyembuhkanmu. Jadi makanya saya mengalami kesembuhan, hati saya langsung percaya Tuhan sembuhkan saya. Mama sekali tumpang tangan langsung keselak itu sebesar kacang tanah itu bisa hilang, juga nggak masuk, juga nggak keluar. Mukjizat langsung terjadi karena hati saya sangat yakin, percaya saya tidak apa-apa. Tuhan pasti tolong saya. Amin. Kiranya firman malam ini menguatkan kita ya. Sebelum kita tutup, kita mau motivasikan diri. Pertama, mau mendoakan siapa? Kita nanti berdua ya. Saya mau kalian doa sebentar. Mau mendoakan siapa dan memuridkan siapa? Dua-dua aja ya. Supaya kita praktek di sini dulu ya. Supaya kita benar-benar berdua praktekkan. Jadi saling tanya, kamu mau doakan siapa? Mungkin ada tiba-tiba, doakan saya punya mertua, doakan saya punya cucu, doakan punya tetangga saya, toko saya, siapa kamu doakan? Dan tiba-tiba langsung saling tanya, mau muridkan siapa?
Kalau kamu berasa belum tercapai nggak apa-apa, doakan kan nggak apa-apa. Muridkan kan belum, tapi suatu hari percaya Tuhan bisa muridkan dia ya, dengan iman ya. Saya kasih mungkin, udah hampir jam 9 ya. Wah, mungkin sebentar deh ya, 5 menit boleh, 5 menit ya. Ya saling doakan ya 5 menit lah ya, 5 menit deh, praktek deh. Kesempatan ini kan susah ya. Saya kok cepat ya.